Halo Sobat Ji, bersama saya Sulfa, kembali lagi di podcast 12 Pas. Diskusi asik, berbagi pengalaman dan wawasan seputar pengelolaan sumber daya manusia. Hari ini, kita sudah kedatangan salah satu pakar dari coaching, mentoring, dan konseling, Bapak Hari Setiayadi. Beliau adalah Kepala Bagian Umum Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Mbak Zulfa. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini Mbak. Baik ya Pak. Ya. Wah, saya antusias sekali nih Bapak bisa hadir di podcast kami hari ini membahas hal yang luar biasa menurut saya ya Pak. Apalagi Bapak adalah salah satu pakar dari coaching, mentoring, dan konseling atau lebih sering kita sebut dengan CMC. Ya benar ya Pak. Baik, mengawali perbincangan kita hari ini nih Pak. Bapak kan udah berkarir kurang lebih 30 tahun di Kementerian Keuangan. 31 mungkin. 31 ya, tepatnya 31 tahun di Kementerian Iya. Keuangan. Boleh mungkin Bapak berbagi sedikit tentang pengalaman Bapak selama berkarir di Kementerian Keuangan. Terima kasih Mbak Zulfa. Selamat pagi Sobat Ji ya. Terkait dengan pengalaman saya, barangkali saya dulu tahun 1990 masuk di Stan Prodip Keuangan di Prodip 3 Bea dan Cukai. Kemudian setelah lulus saya penempatan pertama di Laboratorium Bea dan Cukai di Cempaka Putih ya, di BPIB kalau sekarang lebih dikenal, sampai dengan tahun 95, artinya 2 tahun setelah lulus 93. Kemudian dari situ saya muter kemana-mana Mbak, jadi memang itu salah satu bagian dari pembelajaran juga di Bea dan Cukai untuk setiap pegawainya melakukan tour of duty ya, pembelajaran di setiap tipe kantor, mulai dari setelah dari BPIB itu saya ditempatkan di KPBC Bogor, di situ menjabat sebagai kepala hanggar. Kemudian juga 7 tahun di situ Mbak, saya di situ mungkin agak-agak lama juga karena kita memang baru membangun kawasan berikat pada saat itu. Setelah dari situ saya ke KPBC Cirebon. Di situ saya bertugas di kantor pos sebagai kepala hanggar kantor pos besar Cirebon selama 2,5 tahun kalau nggak salah ya. Mungkin sudah lama juga ini Mbak. Udah ya. lama nih kayaknya. Kayaknya udah berkeliling ke beberapa kantor ya Pak. Dari Cirebon kemudian saya ke Tanjung Priuk, ke Korlak, di situ di Perben, di Korlak Jaminan Pengembalian Penagihan selama 2,5 tahun. Lalu kemudian dipromosikan saya Mbak, dipromosikan ke timur ya, kalau memang di Bea Cukai memang kebijakannya untuk pegawai-pegawai yang berpromosi agar meniti karir, menimba pengalaman dulu di kantor-kantor remote. Kebetulan saya dipercaya menjadi kepala seksi penyidikan di Kanwil Bea dan Cukai Maluku, waktu itu Maluku, Papua, dan Papua Barat. Dari situ kemudian saya ditempatkan di Bandung sebagai kepala seksi fasilitas 4, waktu itu menangani KIT, menangani KB, seperti itu Mbak. Dari Bandung mungkin agak-agak lama ini ceritanya karena sudah agak lama. Jadi dari Bandung kemudian saya ditarik ke kantor pusat untuk menjadi kepala seksi fasilitas pembebasan. Lalu setelah dari kantor pusat saya dipromosikan. Kembali lagi dipromosi. Sebelum dipromosikan, mohon maaf, saya ditempatkan di BKPM dulu. BKPM. Selama 2 tahun sebagai Ketua Perwakilan Kementerian Keuangan di BKPM, di situ untuk menangani PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, termasuk juga mulai merintis pembangunan OSS, online single submission, seperti yang kita kenal sekarang sudah versi 2.0 kalau nggak salah, saya lupa lagi. Dari situ kemudian saya dipromosikan ke LNSW, Lembaga Nasional Single Window, jadi unit LNS, lembaga non struktural di Kementerian Keuangan yang berada di bawah Kementerian Keuangan, di situ sebagai kepala divisi monitoring dan evaluasi, yang kemudian nomenklaturnya berganti menjadi kepala divisi regulation impact assessment, mengakses regulasi-regulasi yang memang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga, terutama yang terkait ekspor impor. Dari situ kemudian saya dipromosikan lagi, dikembalikan lagi ke Bea Cukai Mbak. Jadi mungkin saya sudah 2 kali menjadi diaspora ya disebutnya kita, di BKPM, kemudian di NSW, dipromosikan ke Kepala Kantor Bea dan Cukai Tua.
sebagai kepala kantor membawahi kantor remote dengan 29 pegawai ya, mungkin jumlahnya bertambah dan berkurang. Memang di sana dinamikanya sangat luar biasa karena memang pegawainya rata-rata milenial baru, dan ada juga beberapa pegawai yang memang dalam masa rehabilitasi setelah terkena hukuman disiplin. Dari situ saya dipindahkan ke Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi bagian selatan sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang ya Pak, Iya. berarti wah, perjalanan karir Bapak sangat Lumayan, Mbak. panjang nih kayaknya Pak. Jadi tidak hanya Bea Cukai, jadi pernah di BKPM, Iya. kemudian di LNSW juga pernah ya Pernah, Pak. Mbak. Baik. Mungkin sebelum terlalu jauh nih Pak, kita kan hari ini membahas tentang coaching, mentoring, dan Oh, iya. konseling nih Pak. Mungkin perbedaan mendasar dari coaching, mentoring, dan konseling itu apa sih Pak? Jadi memang CMC ya, sekarang Iya. juga sedang digalakkan oleh pimpinan, juga memang diamanatkan untuk masing-masing pimpinan untuk bisa menerapkan CMC di lingkungannya. Perbedaannya CMC itu sendiri sebenarnya kan dia kan 3, Mbak. Coaching, mentoring, konseling. konseling. Nanti gampangnya sebenarnya permasalahan kinerja biasanya ada 3 penyebab juga, Mbak. Jadi ada permasalahan hard kompetensi biasanya terkait dengan pemahaman peraturan, ketentuan, dan lain-lain. Permasalahan soft kompetensi terkait dengan perilaku, dan yang terakhir permasalahan dari sisi personality. Jadi CMC sendiri untuk coaching dia biasanya digunakan untuk penanganan perilaku, lebih kepada bagaimana si coach itu menggali pengalaman berdasarkan goal atau mungkin harapan, cita-cita dari si coach itu ya. Kita sebut coach orang yang memang kita coaching itu, harapan-harapan baik, cita-cita yang baik, terus bagaimana perilaku yang baik kita coba gali dari si coach itu untuk ditimbulkan kembali orang yang bersangkutan. Karena terkadang si coach itu tidak melihat potensi yang dia punya juga. Jadi ada beberapa teori yang terkait dengan hal ini. Barangkali ada memang kemampuan-kemampuan yang memang bisa dilihat oleh si coach itu sendiri, atau memang ada kemampuan-kemampuan yang dia sendiri tidak melihat bahwasanya dia sendiri mampu, atau mungkin ada alam bawah sadar dia sebenarnya dia itu mampu melakukan. Nah, itu si coach itu berusaha menggali dari si coach itu pengalaman-pengalaman baik, opsi-opsi terbaik. Nanti si coach itu akan mencoba mengarahkan si coach itu untuk mengambil opsi-opsi yang terbaik dari yang memang dia sanggup lakukan. Jadi lebih kepada bagaimana menggali solusi dari coach itu sendiri, membangkitkan kesadaran coach terkait dengan hal-hal baik atau mungkin hal-hal yang memang dia bisa lakukan seperti itu. Nah, itu untuk coaching ya. Untuk mentoring sebenarnya dia lebih kepada menuntun. Jadi si coach ini atau mungkin Mbak Julfa coachnya, saya coachnya, menuntun Mbak Julfa itu bagaimana melakukan sesuatu secara benar, bagaimana melakukan sesuatu secara lebih tepat seperti itu. Contohnya barangkali untuk melakukan, kalau di kepabianan, untuk melakukan pemeriksaan, barangkali Mbak Zulfa karena memang baru atau memang belum berpengalaman di situ, kemudian si coach itu akan mengarahkan, mencoba mengajari, mengarahkan bagaimana melakukan sesuatu secara baik. Itu pun sebenarnya nanti metodenya hampir sama juga dengan metode-metode yang dipakai di coaching di sana, tetapi di situ ada intervensi dari si coach itu, dari saya, karena saya memang memiliki keahlian atau mungkin pengalamannya lebih untuk bisa ditularkan kepada Mbak Zulfa seperti itu. Itu contoh mudahnya. Nah, untuk yang konseling lebih kepada personality yang bersangkutan. Jadi permasalahan personality, permasalahan kepribadian, kejiwaan, dan apapun itu memang larinya ke arah konseling. Jadi konseling sebenarnya lebih pas nanti barangkali apabila memang kita mau mengakses secara konseling seperti itu untuk permasalahan-permasalahan yang agak ringan, mungkin bisa ya dari pimpinan atau atasan langsung. Tetapi apabila memang kondisi kejiwaannya sudah memang memerlukan pihak yang lebih ahli seperti konselor atau mungkin psikolog seperti itu, lebih baik diselesaikan dengan pihak ketiga, berkomunikasi, melakukan assessment dengan pihak ketiga. Jadi langsung untuk konseling biasanya lebih diarahkan ke sana. Jadi pimpinan mungkin menggali awal saja bahwasanya memang ini perlu konseling. Konseling seperti apa? Apakah konselingnya perlu memerlukan bimbingan dari orang yang lebih ahli lagi? Nah, itu nanti diputuskan. Lebih kepada nanti si konseling yang awal itu nanti akan meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk melakukan konseling terhadap si coachingnya itu sendiri. Jadi memang balik lagi kepada
di depan tadi yang saya sampaikan ada inti permasalahan. Ini permasalahannya ada di mana sih? Ya. Di hard kompetensi, soft kompetensi ada di atau di personality dia gitu kan. Oh, kalau hard kompetensi berarti ini masuk ke area mentoring. Karena itu terkait dengan kemampuan, kemudian pengalaman yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu. Kalau di soft kompetensi, terkait dengan perilaku, itu kita bisa masuk di area coaching. Tetapi Mbak, mohon izin, kita tidak kadang aktivitas atau kegiatan coaching itu bisa juga nanti masuk ke area konseling juga. Jadi kita tidak menetapkan di awal bahwasanya ini eventnya adalah coaching seperti itu. Kadang mungkin juga coachingnya memang memerlukan arahan-arahan juga, memerlukan bimbingan juga bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Itu nggak masalah, itu nggak ini juga nggak dipagar-pagarin. Oh ini kalau seperti ini nanti kita laksanakan mentor, enggak seperti itu. Bisa jadi bergeser dari awalnya mulai coaching, ternyata yang diperlukan adalah mentoring. Seperti itu. Berarti itu, pada saat CMC itu tidak dibatasi bahwa tidak ini dibatasi adalah juga mentoring atau tidak, ini adalah konseling, tidak disampaikan seperti itu kepada coach ya Pak? Yang disampaikan adalah bahwasanya ini adalah event CMC. Jadi umum dulu. Ini adalah event CMC, nanti kita akan bergerak kemana nih? Ini kebutuhannya di mana, di hard kompetensi, soft kompetensi, atau mungkin di konselingnya seperti itu. Jadi kita mengalir saja. Atau bahkan event-event seperti CMC seperti itu kadang juga tidak dilaksanakan secara formal. Misalnya melalui ND, panggilan, atau mungkin hal-hal lain yang sifatnya formal. Kadang misalnya kita sedang berkendara gitu kan, berdua misalnya saya dengan contoh seorang pegawai gitu. Itu mulai ngobrol-ngobrol di situ bisa juga dilaksanakan. Mungkin secara tidak sadar juga itu CMC-nya berjalan. Kita coba gali pengalaman dia, terus hal-hal baik dia, kemudian apa yang bisa dia lakukan ketika dalam perjalanan. Mungkin juga ada sesi curhat di situ. Itu bisa dilaksanakan, Pak. Jadi nggak terbatas di area formal saja untuk melakukan CMC itu sendiri. Baik. Bapak kan udah berkarir nih 31 tahun tadi ya Pak. Bagaimana Bapak memandang pentingnya CMC ini? Jadi yang biasa kita lakukan kalau di area formal, terutama di Bea dan Cukai ya, karena kita areanya di Bea dan Cukai, utamanya di instansi pemerintah, kita kan biasanya terbatas ya. Ada rutinitas kita untuk bagaimana mengevaluasi kinerja bulanan seperti yang kita lakukan kemarin. Kita melakukan DKO, mengevaluasi kinerja, bagaimana kinerja itu agar bisa selanjutnya dilakukan dengan lebih baik, dan risiko-risikonya kemudian kita mitigasi di situ. Tapi kita hanya berhenti di situ, Mbak. Bagaimana kinerja bisa tercapai dengan baik kan gitu, tercapai sesuai dengan target yang telah dilaksanakan. Tetapi sebenarnya untuk mengarah ke sana itu kita juga perlu sebenarnya untuk menggali atau mengencourage atau mungkin juga membimbing anak buah kita bagaimana untuk pencapaian kinerja itu sendiri. Kadang kan kita lupa di situ. Kita hanya mungkin directing, ini masih kurang segini, gimana kamu melaksanakannya? Kita lupa bahwasanya anak buah kita itu manusia kan gitu, bukan mesin. Tinggal cetek naik kan seperti itu. Dia mungkin punya hambatan, punya keluhan, punya juga barangkali sesuatu yang memang harus dia ungkapkan kepada pimpinannya. Kemudian juga kadang juga ada kendala-kendala yang memang di luar dari proses bisnis yang biasa dijalankan, SOP dalam hal ini kan gitu. Nah itu kadang kita kan kalau di ranah Kementerian Keuangan kita punya DKI sebenarnya kan, dialog kinerja individu. Nah itu harapannya di situ sebenarnya bisa masuk pimpinan itu di dalam DKI itu untuk melakukan konsultasi dengan bawahannya, itu melakukan coaching, mentoring atau konseling di situ, pembimbingan, kemudian juga barangkali problem solving juga di situ dengan melalui CMC kayak gitu. Harapannya sebenarnya kan kalau memang si pimpinan memang bisa lebih dekat ke situ, artinya memang pimpinan juga ada tanggung jawab bersama-sama dengan anggotanya untuk sama-sama bagaimana mencapai kinerja itu sendiri. Satu itu. Yang kedua, tentunya kedekatan itu juga akan menumbuhkan loyalitas dari si bawahan itu kepada pimpinan, bahwasanya pimpinan itu memang benar-benar care, bertanggung jawab juga kepada anggotanya, melakukan bimbingan langsung, tidak melepas begitu saja. Tanggung jawab kamu itu ikut kamu, seperti itu. Ini harapannya jadi memang suasana kerja juga lebih kondusif. Di samping
kinerja juga tercapai, terwujud di situ loyalitas, kemudian juga dedikasi, dan biasanya juga diikuti dengan disiplin biasanya Mbak, karena memang udah terwujud seperti loyalitas, kemudian role model yang baik seperti itu, biasanya disiplin itu tumbuh dengan sendirinya. Seperti harapannya memang jadi suasana kerja itu menjadi lebih harmonis lah seperti itu. Berarti kalau saya menilai itu CMC itu sangat penting ya Pak, khususnya untuk membangun kinerja organisasi. Mungkin dampak-dampak lain dari CMC sebenarnya membangun kedekatan antara khususnya misalnya atasan dengan bawahan ya Pak, sehingga lingkungan kerja itu tercipta dengan sangat baik gitu ya Pak. Mungkin satu lagi nih Pak, pernah nggak sih Pak ada praktek CMC tapi tidak berhasil gitu, misalnya di coaching tapi tidak berhasil untuk di coach, atau di mentoring tapi tidak berhasil untuk di mentor? Mungkin Bapak punya pengalaman yang bisa diceritakan. Ini menarik Mbak, saya udah beberapa kali ya mencoba mempraktekkan CMC ini, dan saya juga pernah menjadi coach atau mentinya dari seseorang yang bertindak sebagai coach saya atau mentor saya ya. Kalau kegagalan saya kira bukan kegagalan, tetapi itu adalah proses komunikasi yang memang belum berhasil untuk mencoba menggali solusinya seperti itu. Jadi biasanya yang terjadi adalah ketika si coach atau mungkin si coachingnya itu tidak ada saling keterbukaan biasanya Mbak, seperti itu. Jadi kan ada, kalau di kita mungkin agak-agak mudah ya, karena ada atasan atau ada bawahan, tetapi kadang juga ada namanya mental block dari si bawahan itu untuk bisa membuka apa yang memang dia sanggup, dia punya, apa yang memang hambatan dia kepada pimpinannya. Mungkin mental block itu berbagai macam alasannya ya. Nah, memang di situ juga, ya memang harapannya si coachnya bisa membangun hubungan keakraban dengan si coachnya, bisa menjalankan apa yang kita sebut sebagai istilahnya building rapport ya, membangun kepercayaan, keakraban, membina hubungan komunikasi yang baik sehingga ada keterbukaan di situ. Ada keterbukaan, si coach mengungkapkan apa permasalahan dia, apa yang bisa dia lakukan. Kemudian juga dari si coachnya juga memahami komunikasi untuk bagaimana membangun komunikasi yang lebih efektif. Dalam arti seperti ini Mbak, di sini kan memang dibutuhkan kemampuan dari si coach itu untuk bagaimana dia bisa mengencourage atau membangun si coach itu untuk mengungkapkan seluruh permasalahan dia, seluruh apa yang bisa dia lakukan di situ. Jadi banyak metode-metode komunikasi yang memang harus bisa dipahami, atau mungkin juga dalam prakteknya lama-lama si coach itu akan bisa meningkatkan kemahiran atau keahlian di dalam komunikasi dengan coachingnya. Jadi seperti misalnya bagaimana cara mendengarkan secara efektif, kemudian juga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara efektif juga, itu memang harus dikuasai oleh si coach juga untuk agar si MC ini bisa berhasil. Jadi memang bukan kegagalan disebutnya, jadi memang proses komunikasi yang belum menghasilkan lah sesuatu yang memang bisa menjadi way forward ya, jalan keluar dari permasalahan si coach itu sendiri, seperti itu Mbak. Berarti coaching itu harus membangun kedekatan dulu dengan coachingnya ya Iya, Pak. seperti jadi itu. Tidak langsung dikasih ini loh metodenya, ini loh ini. Ya, kalau seperti itu direktif. Ya, berarti itu direktif ya Pak. Kalau coaching tuh lebih pendekatan dulu. Mentoring juga seperti itu ya Pak. Nah, Bea Cukai sendiri kan sebenarnya kalau boleh dibilang kita itu menganut prinsip semi militer gitu Pak. Menurut Bapak nih, CMC ini apa bisa diterapkan secara optimal gitu? Nah, ini menariknya di sini memang ketika itu dilakukan di organisasi-organisasi seperti Bea Cukai ya, yang punya budaya organisasi, saya sebut biasanya siapdan gitu kan, semi militer gitu, teman-teman gitu. Orang-orang lebih cenderung melihat bahwasanya arahan atau direktif itu lebih efektif seperti itu. Nah, di dalam CMC apakah itu bisa dilaksanakan? Ini sebenarnya kan kembali lagi kepada bagaimana kita mencoba
Kalau CMC itu kan ada beberapa metode ya Mbak. Ya ada yang disebut mungkin kita satu saja di sini apa yang disebut sebagai I-Grow itu ya. Intention, goal, kemudian reality, option dan will ya atau way forward. Jadi ketika si coach itu melakukan intention, sudah kita sampaikan tadi ya bahwasanya intention kita akan coba membangun building rapport ya, kedekatan, keakraban, kepercayaan sehingga si coach itu mau terbuka. Kemudian di dalam goalnya di sini bisa kita kombinasikan dengan model budaya organisasi di kita itu, yaitu direktif. Jadi goalnya kita kombinasikan antara goalnya organisasi, kemauan pimpinan dengan goalnya si coach. Kalau dalam praktek secara formal atau murninya, CMC itu kan goal itu memang harus benar-benar muncul dari si coach. Saya itu Pak pengen nanti bisa promosi ketika nanti saya lulus eselon 2, 4 tahun dalam pengalaman kerja saya nanti kemudian si coach itu akan mengarahkan. Tetapi untuk model-model direktif seperti ini kita akan coba pagar-pagerin. Kamu mungkin untuk berpromosi nanti 4 tahun lagi belum bisa. Kenapa? Karena ini mungkin seperti itu. Untuk yang lebih sederhana. Atau mungkin ketika masuk ke area pribadi misalnya, ada seorang pegawai tidak dilihat oleh atasannya, selalu hilang. Ketika pagi, hari Senin, dari jam 8 sampai jam 10. Dia panggillah CMC kan gitu kan. Tentunya goalnya ketika kita coba building report kepada dia, dia akan cerita, Pak, anak saya kan sakit Pak, atau Pak, saya kan harus mengantar anak sekolah dulu, ini dulu. Saya tanya, kemudian kita gali, kita mintakan goalnya gimana? Ya goalnya sih saya bisa mengurus anak saya Pak, saya juga tidak akan melupakan pekerjaan saya. Itu goal dari dia. Kemudian kita sampaikan terkait dengan batas-batas aturan dan ketentuan di kita dan maunya pimpinan nih. Kalau saya sebagai coachnya, sebagai pimpinan dia, ya saya harap kamu tidak melepaskan tanggung jawab pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu tetap harus selesai. Dari sisi organisasi, SOP, kamu tetap mengisi jam kerja sesuai dengan aturan jadwal jam kerja. Nah, itu bisa dipadukan di situ, di goalnya. Nanti ketika berjalannya CMC, mungkin ada di situ membangkitkan realitas-realitas, kemudian juga memilih opsi-opsi. Opsi-opsinya kita pagerin lagi di situ, di dalam koridor aturan dan ketentuan, seperti itu. Mungkin ada pelaksanaan di situ WFHB, WFA, ataupun tools-tools yang memang sudah ada di aturan ketentuan, tidak melulu keinginan atau mungkin harapan dari si coachingnya itu sendiri. Tapi memang ini memang harus bisa diselaraskan dan memang harus disampaikan juga ke coach bahwasanya ini untuk kepentingan yang bersangkutan juga. Jadi memang direktifnya itu bukan jadi malah hambatan di dia, tapi memang ini memang lahir dari kebutuhan dia juga, seperti itu. Mungkin kombinasi seperti itu, Mbak. Baik, ini boleh Pak, kalau boleh mungkin sekiranya disampaikan nih saran-saran untuk pejabat-pejabat struktural ataupun mungkin pelaksana senior seperti saya nih, bagaimana sih tips-tips misalnya kalau mau mengcoaching seseorang tuh seperti apa? Untuk pelaksana senior barangkali mengcoachi pelaksana juniornya mungkin, atau mungkin sesama rekan pelaksana pun boleh, sepanjang yang bersangkutan memahami teknik-teknik coaching dan mentoring dan counseling yang sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya ini mudah Mbak, kalau memang sudah menguasai. Malah sebagian orang agak enjoy juga. Beberapa expert di bidang CMC malah awalnya mereka itu tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Tapi dengan adanya panduan CMC ini melalui metode I-Grow misalnya, jadi sudah ada model percakapan terstruktur. Jadi mereka sudah ada panduan untuk melakukan percakapan bagaimana melakukan CMC itu sendiri. Baik, 2 pertanyaan terakhir nih Pak sebelum menutup acara, yang merupakan pertanyaan template untuk semua tamu yang ada di podcast hari ini, yaitu saran terbaik yang pernah Bapak terima terkait CMC, kemudian saran terburuk apa yang pernah Bapak terima terkait CMC. Jadi saran terbaik yang pernah saya terima justru dari coach saya, bahwasanya dia mungkin akhirnya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sebenarnya dia sendiri sudah punya solusinya, tetapi mungkin dia nggak sadar bahwasanya dia itu punya solusi tersebut. Kemudian setelah kita bimbing, kita arahkan sesuai dengan aturan dan ketentuan, ternyata dia bisa laksanakan, bisa menyelesaikan permasalahan dia, Mbak.
Di samping itu juga saya juga ingin menyarankan juga kepada seluruh rekan-rekan ya, pejabat terutama pimpinan lah, untuk jangan sungkan-sungkan melaksanakan CMC kepada bawahannya, karena memang ini sangat penting untuk membangun loyalitas. Di samping pencapaian kinerja, kita juga perlu membangun loyalitas, dedikasi, termasuk bagaimana pimpinan itu menjadi role model bagi pegawai bawahannya. Mungkin itu Mbak saran terbaik, Mbak. Baik, saran terburuk nih Pak yang pernah didengar? Saran terburuk terkait CMC ya kembali lagi kepada budaya organisasi atau budaya bea dan cukai kita yang lebih ke arah komando ya, direktif. Jadi saran terburuknya nggak guna katanya CMC ini, nggak efektif. Kenapa? Ya bertele-tele seperti itu. Jadi kalau direktif kan langsung perintah. Tetapi kan kembali lagi sekarang sudah zamannya berbeda. Bawahan kita juga sebagian besar milenial, Mbak, yang mungkin punya cara pandang yang agak berbeda, dan permasalahan-permasalahan di dalam pekerjaan juga tidak sekedar permasalahan kinerja saja. Ada permasalahan-permasalahan pribadi yang diikutkan di sana yang berpengaruh kepada permasalahan kinerja. Jadi mau nggak mau si pimpinan memang bagaimana membina hubungan, bagaimana mencari solusi permasalahan perilaku bawahannya ini, salah satunya melalui CMC itu. Jadi monggo para pimpinan jangan sungkan-sungkan untuk melaksanakan CMC sebagai bagian dari tanggung jawab dia kepada bawahan dan juga kepada organisasinya agar bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas waktunya untuk hari ini. Sama-sama, Pak. Demikian Sobat Ji, obrolan kita hari ini tentang coaching, mentoring, dan konseling. Sampai jumpa di 12 Pas berikutnya.